hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh dan soleha. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bisa bertemu kembali dengan kalian dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 5 ya, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sejarah kebudayaan Islam. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu kembali. Oke anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan ke pembelajaran, Bapak ingin mengecek dulu ya, mengecek dulu kehadiran kalian ya. Mengecek dulu kehadiran kalian. Semuanya hadir ya? Hadir. Nah, berarti kalian ini masih semangat ya, walaupun sudah siang ya, sudah siang. Oke, anak-anak, selanjutnya Bapak sebelum menyampaikan materi selanjutnya tentang materi yang akan disampaikan pada mata pelajaran sekarang ya, materi sekarang, Bapak ingin menyampaikan nih, kita ini harus semangat untuk menuntut ilmu, mencari ilmu ya. Niatkan dari rumah berangkat ke sekolah itu untuk mencari ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat ya. Oke, mudah-mudahan ketika kita punya ilmu, nah ibaratnya yaitu kita dibekali, ketika kita punya ilmu ya, ibaratnya kita berjalan di malam hari gelap gulita. Kalau kita punya ilmu itu kita dibekali dengan cahaya ya. Insya Allah tujuan perjalanan kita itu akan selamat. Ibaratnya seperti itu, ilmu itu akan memberikan keselamatan ya, penerang untuk jalan kehidupan kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak punya ilmu ya, kalau kita bodoh ya, buta ilmu, maka kita akan celaka. Ibaratnya bagaikan kita berjalan di malam hari gelap gulita, tanpa lentera, tanpa dibekali cahaya obor, maka kita akan celaka ya. Oke anak-anak, kita sebelum melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya untuk menambah keberkahan dalam pembelajaran dalam siang ini, silahkan berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Silahkan Pandan dipimpin berdoa dulu. Di tempat duduk siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Membaca doa mulai. Membaca doa selesai. Memberi salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian sudah berdoa, mudah-mudahan doa kita ini menjadi keberkahan untuk kita ya, dalam kegiatan pembelajaran pada siang ini. Oke anak-anak, sebelumnya ya, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang pertemuan sekarang, Bapak ingin mengevaluasi ya pertemuan sebelumnya. Masih ingat pertemuan sebelumnya Bapak menjelaskan materi tentang apa? Oke, Padan, apa Padan? Perwira Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah. Oke, tepuk tangan ya. Ya betul. Ada pertemuan sebelumnya Bapak menyampaikan tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum kafir Quraisy ya. Nah, untuk mempertahankan dari serangan kaum kafir Quraisy itu terdapat beberapa peperangan. Peperangan apa saja itu? Oke, Nesa, apa Nesa? Perang Badar, perang Uhud, dan perang Badar.
Oke, perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Betul sekali, kasih tepuk tangan. Cung yang masih ingat perang Badar dimenangkan oleh siapa? Oke, Raisa, apa Raisa? Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Oke, perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang Uhud dimenangkan oleh siapa? Angkat tangan. Perang Uhud. Oke, Rafa. Kafir Quraisy. Oleh kaum kafir Quraisy. Betul sekali. Perang Khandaq dimenangkan oleh siapa? Oke, Salpa. Apa Salpa? Oleh kaum muslimin. Oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena Allah menurunkan pertolongan dan badai. Oke, tepuk tangan semua. Kalian merupakan siswa-siswa yang sangat hebat ya. Bapak sangat bangga sekali kepada kalian. Oke, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan materi ya. Untuk hari ini kita akan belajar materi tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Oke, silakan dibuka buku catatannya masing-masing. Ayo. Ya. Nanti kalian bisa menyimpulkan, tolong dicatat ya. Sekarang lihatlah di layar ya. Silakan diperhatikan, lihat di layar. Jadi materi yang sekarang adalah upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran pada materi ini, pertama siswa dapat menganalisis upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengkomunikasikan hasil analisis tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dengan tepat. Itu tujuan pembelajarannya ya. Selanjutnya upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Yang pertama adalah pembinaan di bidang agama ya. Silahkan dilihat pembinaan di bidang agama. Yang kedua pembinaan di bidang sosial. Yang ketiga pembinaan di bidang ekonomi. Yang keempat pembinaan di bidang pertahanan. Yaitu upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah ya. Sekali lagi, apa saja yang bidang-bidang apa saja yang menjadi pembinaan Nabi Muhammad di masyarakat Madinah? Yang pertama adalah pembinaan di bidang agama. Yang kedua di bidang sosial. Yang ketiga di bidang ekonomi. Yang keempat di bidang pertahanan. Ya, oke. Nanti kalian sudah memahami ya semua. Selanjutnya, untuk pertanyaan nih, apa yang dimaksud dengan kaum muhajirin? Apa yang dimaksud dengan kaum ansor? Jadi dalam perjalanan Nabi Muhammad hijrah ya dari kota Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah, ini ada yang disebut dengan kaum muhajirin, ada yang disebut dengan kaum ansor. Cung yang tahu apa itu kaum muhajirin? Ya, Nopi, apa Nopi? Kaum muhajirin adalah sahabat Nabi yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Oke, kasih tepuk tangan. Ya, betul sekali jawabannya. Kalau kaum ansor, acungkan tangan. Siapa yang tahu kaum ansor? Oke, dia. Kaum ansor adalah masyarakat pribumi kota Madinah yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Oke, tepat sekali. Kasih tepuk tangan semua. Memang kalian siswa-siswa yang sangat pintar ya.
Berarti kalian nih selama di rumah belajar ya, jadi tolong manfaatkan waktu di rumah karena waktu di rumah lebih banyak dibandingkan waktu di sekolah. Ya, belajar di rumah, membuka buku, membuka sumber-sumber yang lain ya. Tuh. Oke, selanjutnya nah, di sini dalam bidang keagamaan ya. Dalam bidang keagamaan, ini contohnya di sini ada masjid. Masjid apa ini anak-anak? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah. Ini Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi. Kalau masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad, masjid apa? Masjid Kuba. Masjid Kuba, betul sekali ya. Jadi masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad adalah Masjid Kuba. Ya, oke. Oke, selanjutnya anak-anak, silakan diperhatikan kembali. Nah, ini pembinaan dalam bidang agama. Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Rasulullah SAW membina para sahabat melalui kegiatan di masjid. Ya, sahabat dididik oleh Rasulullah SAW untuk memahami agama Islam dan mempraktikannya. Jadi, dalam bidang agama ini Rasulullah membina sahabat, ya, mendidik sahabat memahami agama Islam dan mempraktekannya. Itu untuk pembinaan di bidang agama. Nah, coba renungkan ya. Nabi Muhammad SAW berhasil membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah dan rajin mencari ilmu. Ya. Nah, apakah kalian suka aktif dalam kegiatan-kegiatan di masjid? Aktif tidak? Aktif ya, aktif seperti kegiatan apa? Mengaji. Ya, itu salah satunya. Berarti kalian ini mencontoh Nabi Muhammad dalam pembinaan di bidang agama, ya, bidang agama. Oke, selanjutnya nah, pembinaan dalam bidang sosial ya. Dalam bidang sosial Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial dengan menguatkan ikatan persaudaraan ya. Persaudaraan sahabat Muhajirin dan Ansor. Tadi sudah dijelaskan bahwa Muhajirin itu adalah kaum atau sahabat Nabi Muhammad yang ikut berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu disebut kaum Muhajirin. Dan Ansor adalah kaum pribumi ya, dan berasal dari kota Madinah yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Itu ya, tadi sudah disampaikan dan sudah dijawab oleh kalian ya tadi. Nah, umat Islam hidup damai dan rukun karena diikat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu adalah apa? Ikatan persaudaraan. Ukhuwah itu berarti ikatan oleh persaudaraan. Oke. Nah, selanjutnya dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi melalui pasar. Rasulullah SAW mendidik para sahabat agar berdagang dengan jujur dan tidak melakukan monopoli. Di samping itu pembinaan juga melalui keterampilan bertani dan bercocok tanam. Nah, jadi ini juga dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan kepada sahabat untuk selalu berdagang dengan jujur ya. Jadi kalau Rasulullah ketika
berjualan itu jujur, bahkan menyampaikan kepada pembeli nih modalnya sekian ya. Jadi Rasulullah menyampaikan ya, bahkan modalnya nih sekian gitu ya. Saking Rasulullah SAW itu orang yang jujur dan dicontohkan kepada sahabat ya, para sahabat untuk selalu berdagang dengan jujur ya. Nah, pembinaan dalam bidang pertahanan. Ya, Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan dengan bentuk satuan pasukan keamanan. Hal ini untuk menjaga keamanan kota Madinah saat dakwah Rasulullah SAW mendapat serangan kaum musyrik. Rasulullah SAW berani mempertahankan kebenaran dakwah Islam. Inilah pentingnya membentuk pasukan, yakni untuk mempertahankan diri. Tadi untuk membina pertahanan, jadi Rasulullah SAW melatih para sahabat ya, melatih untuk berperang ya, cara menggunakan pedang, berperang dengan berkuda ya. Rasulullah SAW suka mengajarkan kepada sahabat seperti itu. Bahkan di pertemuan sebelumnya ya, Rasulullah SAW sebagai pimpinan terdepan ya, beliau memimpin beberapa pasukan perang ya, seperti perang Badar kan, perang Uhud, perang Kondak, itu langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini untuk bahan diskusi ya, Bapak ingin membacakan sebuah kisah teladan ya, kisah teladan. Silakan kalian lihat di layar ya, untuk nanti bahan diskusi di lembar kerja ya, diskusi. Kisah teladan. Di salah satu sudut kota Madinah terdapat pengemis buta yang menganut agama Yahudi. Saat ada orang yang mendatanginya, ia menyampaikan pesan dengan berkata, ya, jangan kau dekati Muhammad karena dia orang yang gila dan pembohong. Pengemis tersebut tidak tahu bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang setiap pagi mendatangi dirinya dan menyuapi makanan ke mulutnya. Saat Rasulullah SAW sudah wafat, sahabat Abu Bakar bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang sunnah Rasul yang belum ia jalani. Maka Sayyidah Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW setiap pagi menyuapi pengemis buta di sudut kota Madinah. Sahabat Abu Bakar pun mendatangi pengemis buta tersebut dan menyuapi makanan ke mulutnya. Pengemis pun bertanya, siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapiku, bukan? Orang yang biasanya menyuapiku melakukannya dengan sangat lemah lembut. Bahkan rela melembutkan makanan dengan mulutnya sebelum menyuapiku. Sahabat Abu Bakar pun berkata bahwa dirinya adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Ia datang menyuapi pengemis karena Rasulullah SAW telah wafat. Pengemis buta tersebut pun menangis dan tidak menyangka bahwa orang yang selama ini menyuapi makanan adalah Rasulullah SAW yang ia caci maki setiap hari. Ia pun menyatakan diri masuk Islam. Dari kisah di atas maka diskusikanlah ya. Nah, silahkan untuk sekarang selanjutnya kalian bikin kelompok, 3 kelompok, silahkan ya. Bapak
akan membagikan untuk kerja kelompoknya. Ini silahkan untuk kelompok 1 ya. Silahkan didiskusikan. Ini untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok 3 ya. Silakan anak-anak, sekarang mulai Bapak kasih waktu ya 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan. Oke. Oke, semuanya aktif ya mengerjakan tugasnya. Oke, semuanya sudah?
Kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 2? Nah. Kelompok 3 sudah? Nah. Oke, kalau yang sudah silakan tempat duduknya dikembalikan ke semula. Ya. Silakan untuk kelompok 1 silakan ke depan perwakilannya saja untuk menyampaikan presentasi hasil diskusi tersebut ya. Silakan ke depan. Nesa ya, silakan Nesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semua. Itu dari hasil dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Perwakilan Ani Raisa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Raisa Putri. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nama anggota dari Roji Muhammad Riki Aditya Indonesia. 4 berlangsungnya peristiwa salah satu sudut kota Madinah. Sikap Yahudi Buddha terhadap Rasulullah. Ia selalu mencaci maki bahkan berkata, jangan kau dekati Muhammad karena dia orang gila dan berkata. Sikap Rasulullah terhadap Yahudi Buddha lemah lembut bahkan menyuapinya makan. Teladan yang bisa diambil, kita harus mencoba melalui sikap Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak pandang dulu siapa orangnya dia. Ya udah, terima kasih itu kelompok 2 kasih tepuk tangan. Silakan untuk kelompok 3 ya, Muhammad Rafa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Nama anggota Rafa Calvin Saputra, Dea Cetra Aprili, Novi Epstari, Siti Nurlita. Tepat berlangsungnya peristiwa di salah satu sudut kota Madinah. Sikap Yahudi Buddha terhadap Rasulullah. Dia selalu mencaci maki bahwa berkata, jangan kau dekati Nabi Muhammad, dia adalah orang gila dan pembohong. Sikap Rasulullah terhadap Yahudi Buddha selalu lemah lembut. Teladan yang bisa diambil, kita harus mencontoh menteladani sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lemah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan ya semuanya. Luar biasa jawabannya ya. Dari hasil diskusinya itu luar biasa sekali.
Nah, selanjutnya untuk LKPD sudah dikerjakan ya, silahkan dikumpulkan lagi, nanti Bapak akan nilai ya. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Nah, untuk selanjutnya nih ada mungkin untuk materi dari awal sampai akhir yang Bapak sampaikan tadi. Ini ada pertanyaan dari kalian, apakah sudah paham? Paham ya? Ya paham, alhamdulillah. Silakan nanti di rumah untuk buka buku ya, di rumah buka buku, belajar di rumah. Nah, Bapak akan kasih tugas untuk pertemuan yang akan datang ya. Silakan dicatat anak-anak ya, silakan dicatat. Ini evaluasi pembelajaran, silakan dicatat. Sudah ya? Sudah semua dicatat? Nah, alhamdulillah. Nah, ini untuk tugas di rumah ya, tolong dikerjakan, belajar di rumah, dan boleh mencari sumber yang lain. Boleh buka apa? Di rumah buka Google ya. Kan sekarang nih musim internet. Kalian ini harus belajar mandiri ya, sesuai dengan kurikulum sekarang ya, kurikulum apa? Kurikulum merdeka. Kalian cari sumber di internet ya, di media-media sosial yang lain buka ya, untuk mencari materi tentang tugas tadi yang sudah kalian catat ya. Nah, untuk selanjutnya alhamdulillah anak-anak, pertemuan untuk siang ini sudah kita akhiri ya, sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kepada kalian ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari semangat. Oke. Nah, untuk selanjutnya Bapak tutup untuk pembelajaran pada kesempatan siang ini. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, pertemuan pada kesempatan siang ini kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf bila penyampaian Bapak kurang maksimal ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.